Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tribuners kembali digugat kali ini ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah. Yang mana gugatan tersebut terkait ijazah dari Presiden ke-7 tersebut yang diduga palsu. Sosok yang melayangkan gugatan ini adalah seorang advokat bernama Muhammad Taufik yang juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Adapun gugatan dilayangkan karena Jokowi sendiri dinilai belum pernah menunjukkan ijazah miliknya ke hadapan publik. Lantas bagaimana sedianya latar belakang dari gugatan yang dilayangkan ini? Saya sudah tersambung dalam sambungan Zoom kali ini berdiskusi dalam Tribun News on Fokus bersama dengan koordinator tim hukum pelapor, ada Pak Andika Dian Prasetyo. Pak Andika, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bapak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga Pak Andika hari ini menyempatkan waktunya berdiskusi bersama dengan saya. Saya mau langsung saja ini minta latar belakang terlebih dahulu dari Pak Andika. Bagaimana kemudian sampai digugatnya kembali ijazah dari Presiden ke-7 Jokowi ini? Pak Andika silakan. Ya, terima kasih. Jadi, eh, sebelumnya kan perkenalkan saya Andika. Jadi, kemarin itu kan saya pernah mendampingi yang namanya Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, di situ itu kan juga kaitannya juga bersinggungan juga dengan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi, dalam perkara pidana Gus Nur dan Bambang Tri ini kan kaitannya kan adalah penyebaran kabar bohong tentang tuduhan ijazah Pak Jokowi kan begitu. Hmm. Nah, ketika dalam sidang yang saya jalani, fakta persidangan itu tidak pernah ditunjukkan yang namanya ijazah-ijazah asli dari Pak Jokowi. Jadi, maka dari itu, eh, terus kemarin itu kan juga kita juga sering berdiskusi dan lain sebagainya. Akhirnya timbullah keinginan dari Pak Muhammad Taufik sebagai seorang akademisi, juga seorang praktisi dalam bidang hukum. Eh, Kita berdiskusi banyak hal, panjang lebar, tentunya juga menyinggung tentang berita-berita yang baru saja viral tentang apa namanya kaitannya dengan statement dari Pak Roy Suryo, statement dari uh, Rismon dan yang lain begitu. Nah, ini hal-hal seperti ini apa namanya itu yang memantik kami untuk apa ya istilahnya ini harus kita mau ngapain kan begitu dengan isu-isu yang seperti itu. Nah, ketika kami berdiskusi, Pak Taufik intinya ya sudah kita ajukan gugatan karena kan Pak Taufik sendiri seorang dosen, seorang apa namanya senior dalam bidang hukum. Beliau merasa bahwa ini harus jelas permasalahan ini. Maka dari itu kami sebagai warga negara yang taat, warga negara yang apa namanya baik dan taat hukum, pastinya kan kami tidak eh, melakukan apa tindakan-tindakan yang di luar hukum kan mestinya seperti itu. Maka dari itu kan apalagi kemarin ada pernyataan dari beberapa advokat kalau memang mau menanyakan ijazahnya Pak Jokowi ya silahkan ditempuh secara hukum. Inilah jalan yang kami tempuh gitu Pak. Oke, sehingga harapan dari pelaporan ini adalah agar ijazah asli dari Pak Jokowi kemudian nantinya bisa ditunjukkan ke publik ya, kurang lebihnya seperti itu ya, Pak Andika ya. Paling tidak kalau seandainya memang ada ijazah aslinya Pak Jokowi ditunjukkan saja ke persidangan. Hmm. Apalagi kan beliau juga kemarin juga bilang, terus apa beberapa advokat yang kemarin juga apa konferensi pers itu kan juga tidak akan menunjukkan ijazah kecuali kalau memang ada perintah dari pengadilan kan. Hmm. Apa namanya sikap dari para pengadil, hakim dan lain sebagainya untuk juga membuka apa namanya apa ya istilahnya memberikan keadilan
dalam perkara ini gitu. Jadi jangan terus ikut-ikutan menutupi atau bagaimana. Itu yang tidak diinginkan masyarakat. Karena Indonesia ini kan katanya negara hukum kan begitu. Ini pelaporan yang dibuat oleh tim hukum dan juga Pak Taufik sendiri, Pak Andika, apakah pelaporan tunggal saja kepada Pak Jokowi atau ada pihak lain juga yang sedianya digugat dalam gugatan yang sama? Ada beberapa. Jadi kaitannya dengan gugatan ini kita memang dalam pokoknya kan kami menanyakan ijazahnya Pak Jokowi, tetapi Mhm. Pak Jokowi ini hanya sebagai tergugat satu gitu. Terus ada juga tergugat duanya kan KPU Surakarta. Terus juga SMA Negeri 6 itu juga kami masukkan sebagai tergugat tiga. Selanjutnya ada Universitas Gadjah Mada atau UGM itu kami masukkan sebagai tergugat 4 begitu Mbak. Hmm. Mungkin Pak Andika juga bisa menjelaskan begitu ya. Dalam gugatan ini kan mungkin ada entah itu kejanggalan atau kecurigaan yang membuat akhirnya pelaporan ini dibuat begitu ya ke PN Solo. Apa yang kemudian menjadi poin-poin penting dari gugatan ini hingga dipermasalahkannya ijazah dari Pak Jokowi ini, Pak Andika? Ya, mohon maaf saya koreksi sedikit Mbak. Jadi ini bukan pelaporan tetapi gugatan, gugatan Hmm. perdata. Jadi begitu. Nah, kalau kaitannya dengan apa yang menjadi keinginan kami untuk menggugat seperti ini, ya tentu saja kan terbukaan dari Pak Jokowi, seorang pejabat, seorang presiden, bahkan juga hanya juga seorang wakil dengan ada ini kan beliau mempunyai hak dan lain sebagainya. Makanya ketika mendalil sesuatu, juga harus tahankan dalilnya itu. Seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Data, KUH Perdata, pasal 1865. Itu kan bunyinya juga seperti itu. Jadi bukan hanya ya siapa yang menggugat ya wajib membuktikan. Itu tidak sesederhana itu, begitu, Mbak. Dan tujuannya ya tentunya selain keterbukaan, juga kami kan apa namanya, kalau seandainya terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, seandainya ya kami memohon untuk apa namanya semua hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan Pak Jokowi ya batal demi hukum, begitu. Hmm. Apakah juga Termasuk ada, Pak Andika, apakah kemudian misalnya dari narasi yang mungkin muncul di publik soal latar belakang SMA sendiri dari Pak Jokowi begitu ya. Tadi kan ada salah satu gugatan yang dilayangkan kan kepada SMA 6 juga begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu poin dalam gugatan tersebut, Pak Andika? ya betul, Mbak. Kalau masalah itu sebenarnya kami juga dalam beberapa persidangan kemarin yang apa namanya pemeriksaan Gus Nur dan Bambang Tri itu juga semua orang kan bilang kalau SMA 6 itu sebelumnya kan namanya SMPP begitu. Ya. Dan SMPP itu setahu kami sesuai dengan website di SMA website SMA 6 ya yang saat ini itu baru berdiri tahun 1985 gitu. Jadi kalau ada orang mohon maaf ketika bilang katanya lulusan tahun 80 tapi bilang oh saya lulusan SMA 6 tahun 80. SMA 6 itu namanya masih SMPB begitu Mbak. Hmm. Dan Dan artinya tentunya harusnya yang disampaikan adalah track record dari pendidikan Pak Jokowi ini masih SMPP begitu ya, Pak Andika ya, bukan SMA 6. ya karena namanya memang masih SMA SMPB begitu. Kira-kira begitu Mbak. Oke, baik. Pak Andika, ini kan sudah ada konferensi pers juga yang disampaikan oleh tim hukum dari Pak Jokowi begitu ya, yang Ya. juga mengatakan bahwa sedianya ini sudah pernah 3 kali ada gugatan yang sama pada saat itu adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga PT UN Jakarta, yang mana semuanya disebutkan oleh tim hukum Pak Jokowi ini dimenangkan oleh Pak Jokowi begitu ya. Saya ingin minta respons dari Pak Andika terkait hal ini, Pak. Jadi begini Mbak, melalui siaran ini ya, jadi tolonglah kalau yang namanya kita berpendidikan, kita pernah belajar ilmu hukum dan lain sebagainya, apalagi sebagai seorang praktisi, bagi siapapun ini ya, apalagi seorang pejabat atau mungkin siapa pejabat begitu loh.
Yang namanya hukum itu adalah mencari keadilan. Jadi bukan kita mencari kemenangan atau perlombaan ini menalah dan lain sebagainya, bukan seperti itu gitu. Jadi hukum ini mencari keadilan. Jadi tidak tidak benar kalau seandainya ada yang oh kita sudah 3 kali menang terus mau ngapain lagi? Silakan aja tunjukkan kemenangannya yang bagaimana gitu. Nah ini saya jelaskan sependek pengetahuan saya. Jadi gugatan pertama dari eh, terkait dengan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ya. Yang pertama kali menggugat adalah Bambang Tri dengan kuasa hukumnya adalah Bang Ahmad Kosinudin. Itu dimasukkan. Nah, sudah mendapatkan nomor register perkara dan lain sebagainya. Ternyata dalam jangka waktu itu sebelum disidangkan, itu Bambang Tri sudah ditetapkan tersangka bersama Gus Nur. Nah, setelah itu otomatis Bang Ahmad Kosinudin mungkin ber mungkin menimbang juga eh, kaitannya dengan pembuktian nantinya. Akan kesulitan sekali apabila dalam gugatan itu diteruskan sedangkan Bambang Tri dalam tahanan dan sedang menjalani sidang pidana itu akan menyulitkan untuk pembuktian di gugatan pertama itu. Maka dari itu Bang Ahmad waktu itu eh, menarik atau mencabut gugatannya gitu. Nah itu pertama. Jadi itu tidak menang, Mbak, kan begitu. Hmm. Jadi gugatan yang pertama itu tidak ada yang menang begitu karena itu gugatan itu dicabut dan alat dicabutnya adalah ya mana bisa membuktikan seperti itu ketika berada dalam tahanan. Dan Bambang Tripun sendiri baru menghadapi persidangan pidananya. Itu yang pertama. Terus yang kedua setelah persidangan dari Bambang Tri dan Gus Nur dilakukan di PN Surakarta, seperti yang kita tahu kan banyak juga apa namanya klip videonya. Di situ tidak pernah ada yang namanya ditunjukkan ijazah aslinya dari Pak Jokowi. Yang ada hanya fotokopian, legalisir dan lain sebagainya itu ditunjukkan dan beberapa fakta persidangan itu ada beberapa yang janggal seperti BAP yang sepertinya kok tidak sesuai, tidak maksudnya tidak sesuai itu adalah BAP ini sudah disiapkan sedemikian ada apa namanya penulisan kan ada yang waktu itu kepala sekolah yang sudah bukan tidak agama tapi hanya di situ adalah merugikan apa namanya ya padahal dia mohon maaf ini sudah ke agama non muslim dia menyatakan bahwa kerugian karena merugikan agamanya itu kan nggak benar seperti itu banyak kejanggalan sebenarnya. Nah itu semua intinya adalah itu tidak pernah yang namanya ijazahnya Pak Jokowi itu muncul begitu. Setelah dari persidangan Gus Nur yang ya divonis 6 tahun dan kita banding sampai kasasi akhirnya diputus 4 tahun, itu dari Jakarta juga Profesor Egi Sujana itu mendampingi Bambang Tri untuk melakukan gugatan lagi, Mbak. Hmm. Yang kedua, kan begitu. Nah, kalau gugatan yang ini yang di apa namanya salah satu prinsipalnya adalah Bambang Tri dan kuasa hukumnya dari Profesor Egi dan kawan-kawan. Sepengetahuan saya eh, ini adalah hasilnya adalah NO begitu. Jadi tidak dapat diterima oleh pengadilan karena kemungkinan itu adalah dieksepsi oleh pengacaranya Pak Jokowi gitu. Jadi eksepsi itu kan hanya diterima mungkin dalam putusan sela itu tentang kompetensi mengadilinya begitu, Mbak. Di sini juga yang saya tekankan adalah belum masuk ke dalam pokok perkaranya. Tidak ada pemeriksaan dari ijazahnya Pak Jokowi itu belum ada. Hmm. Begitu. Jadi kalau ya mohon maaf kalau ada yang bilang kalau oh ini kan sudah menang, lah menang yang mana? Karena belum ada gitu loh, putusan pengadilan yang sudah memeriksa ijazah dan lain sebagainya, terus akhirnya ditetapkanlah bahwa ijazah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu belum ada. Jadi yang ada hanyalah seperti itu, Mbak. Jadi nanti mohon netizen juga saat ini kan keterbukaan publik kan juga
apa namanya mudah ya. Jadi silahkan dicek nanti yang saya bicarakan itu apakah betul atau tidak begitu. Jadi kalau Hmm. memang yang meyakini bahwa oh Pak Jokowi sudah menang, silahkan dicek juga. Oh yang meyakini bahwa dalam persidangan ijazahnya Pak Jokowi ini belum pernah ditampilkan, silahkan dicek juga. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ini belum pernah masuk ke dalam ranah pokok perkaranya ya dari gugatan-gugatan yang sebelumnya memang pernah dilayangkan terkait ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Pak Andika ini kan kemudian sudah dilaporkan atau sudah digugatkan ke Pengadilan Negeri Solo begitu ya, Pak Andika ya. Yang terbaru Pak Jokowi ini juga pernah berstatement yang mengatakan siapa yang mengatakan ijazah dirinya atau ijazah beliau palsu ini yang harus membuktikan. Lalu sekarang apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pihak Pak Taufik dan juga tim kuasa hukum termasuk Pak Andika untuk kemudian melanjutkan gugatan soal permasalahan ijazah Pak Jokowi ini? Ya, jadi begini, Mbak. Kami pun juga eh, ya cukup prihatin ya. Jadi begini, Mbak. Bukan bukan seperti itu hukum, Mbak. Jadi dalam tadi kan saya kutip ya. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia itu pasal 1860 kan dinyatakan kan sedemikian. Setiap yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Di dalam gugatan itu yang digugat pun juga harus harus membuktikan jawabannya kan begitu, Pak. Itu seperti Profesor Subekti akhirnya juga menyatakan seperti itu gitu. Jadi guru-guru besar hukum di Indonesia menyatakan seperti itu semua. Jadi tidak tidak seperti yang dinyatakan bahwa ya yang menggugat ya yang harus membuktikan lah. Kalau nalarnya seperti itu kan, lah yang punya ijazah siapa? Kan begitu, Mbak. Hanya menunjukkan sebuah ijazah, apa susahnya? Kan begitu. Kalau kamu apalagi kan beliau juga seorang public figure ya yang dicintai seluruh rakyat Indonesia bahkan kan dalam survei-surveinya seperti itu kan beliau ini kan istilahnya kan sangat dicintai rakyatnya. Ini yang gugat kan juga rakyatnya. Saya kan juga kemarin juga rakyatnya Pak Jokowi, Mbak. Kami ini saking cintanya, jadi kami ingin kejelasan gitu loh, Mbak. Kalau memang Pak Jokowi ada ijazahnya palsu, ini saya tunjukkan ini. Akhirnya kan clear semua, Mbak. Kan begitu. Jadi eh, komentar saya tentang siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan itu tidak seperti itu. Itu ada komanya dan ada terusnya. Begitu. Jadi silahkan cek nanti mungkin juga netizen juga mungkin sedikit belajar hukum ya. Jadi aturan-aturan kita itu tidak se apa ya sesimpel itu gitu. Dalam pembuktian, dalam gugatan yang namanya penggugat memang harus membuktikan juga kan apa namanya bukti-bukti yang kuat. Tetapi dalam jawaban seorang tergugat pun juga harus membuktikan dalil-dalil dari jawabannya. Jadi apakah jawabannya itu betul-betul eh, apa ya istilahnya benar atau fakta atau tidak kan begitu. Jadi tidak hanya ya penggugatnya yang membuktikan ya bisa kan. Memang hukumnya seperti itu, aturannya seperti itu, hukum positifnya yang berlaku seperti itu, gitu Mbak. Oke, kalau dari pihak Pak Taufik dan juga tim kuasa hukum termasuk Pak Andika sendiri, ini sudah teragenda untuk kemudian gugatan ini nantinya ke depannya akan seperti apa Pak? Sudah ada jadwal-jadwal untuk persidangan dan sebagainya? Untuk jadwalnya sidang pertama tanggal 24 Mbak. Mhm. Hari Kamis sepertinya ya. Hari Kamis itu sidang pertama, mungkin agendanya kan pemeriksaan berkas, mungkin akan dilanjutkan mediasi seperti itu Mbak mungkin untuk sidang pertama. Oke, untuk berkas-berkas sendiri atau mungkin bukti-bukti ya Pak Andika ya yang juga disertakan dalam gugatan ini sejauh mana Pak? Apakah memang juga draftnya semuanya sudah siap untuk kemudian menjalani persidangan ke depan? Jadi begini Mbak, bukti-bukti yang diajukan kami klaim ini adalah bukti valid.
Jadi tidak potongan-potongan video atau potongan-potongan gambar atau mana itu enggak. Ini adalah valid dan diketahui oleh khalayak ramai. Maksudnya pernah di apa namanya di posting di mana mungkin di media dan sebagainya itu nanti yang akan kita jadikan salah satu bukti begitu. Mhm. Oke, itu nanti akan masuk dalam ranah persidangan ya, Pak Andika ya, yang ke depan nanti akan terus dijalankan. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak Andika. Ini sedikit saya ingin minta tanggapan dari Pak Andika secara pribadi begitu ya. Ada narasi Bapak yang kemudian muncul di publik, yang mana dilaporkannya kembali ijazah Pak Jokowi ini disebut bukan peristiwa yang berdiri sendiri begitu ya, karena diklaim ada kekuatan besar yang sengaja mengorkestrasi narasi ini. Bagaimana Pak Andika merespon narasi yang berkembang ini, Pak? Jadi begini, Bang. Eh, Ya orang menuduh itu kan wajar ya, karena kan memang kita tidak perlu untuk menjelaskan semuanya ke orang-orang banyak kan begitu. Tetapi dalam kaitannya dengan orkestrasi dan sebagainya, yang pertama saya tegaskan adalah Pak Taufik tidak berkaitan dengan politik apapun untuk saat ini. Itu yang pengen saya tegaskan. Jadi walaupun beliau kemarin berpolitik dan lain sebagainya seperti yang kita tahu, tetapi saya tegaskan dan mungkin nanti Pak Taufik juga akan membuat video sama kaitannya dengan eh, gugatan ini murni dari keinginan dari Pak Taufik yang istilahnya didelegasikan kepada kami tim kuasa hukumnya. Tidak ada orkestrasi dari kepentingan politik atau kepentingan yang lain dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau memang seandainya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya silakan. Kalau kita mau berdebat, ayo. Maksudnya mau mau menanyakan, oh kamu kenal George Soros enggak? Atau kenal itu apa yang nyuruh siapa itu kan netizen kan kadang begitu ya Mbak. Hmm, Nah itu oke silakan. Ayo kita kita apa istilahnya diskusi begini. Kira-kira begitu Mbak. Kan saya tadi oke. sudah sampaikan bahwa saya juga seorang kuasa hukumnya Gus Nur, Bambang Tri, dan di tim kami itu juga beberapa sebagian juga merupakan penasihat hukumnya Gus Nur dan Bambang Tri. Jadi kami mengikuti persidangan itu betul. Mhm. Yang kedua, Pak Taufik itu adalah seorang akademisi, seorang profesional di bidang hukum, dan beliau pun juga eh, tidak ada kaitannya dengan mungkin disuruh siapa, enggak sama sekali. Bisa Oke. dicek juga tentang histori dan lain sebagainya. Mhm. Begitu. Oke, clear disampaikan Pak Andika ini tidak dengan latar belakang tertentu karena memang ini murni bagaimana kemudian ada harapan besar ya Pak Andika ya agar permasalahan ijazah dari Pak Jokowi ini bisa clear dengan gugatan yang dilayangkan. Terakhir dari saya, Pak Andika, apa harapan besar dengan gugatan yang kemudian dilayangkan ini agar isu persoalan ijazah Pak Jokowi ini bisa benar-benar tuntas dan kalau memang palsu terbukti, kalaupun memang asli ini juga bisa ditunjukkan ke publik. Apa harapan besar dari Bapak? Ya tentunya harapan kami kan sebagai masyarakat, sebagai rakyat, yang pertama kan ingin negara ini kan yang katanya negara hukum, Indonesia adalah negara hukum ya tegak, hukum tegak, setegak-tegaknya. Jadi kami para pencari keadilan, apa yang istilah masyarakat secara umum ini kan inginnya kan hukum tegak kepada siapapun. Jadi kalau kita mau negara ini negara maju ya hukum harus tegak dulu kan begitu Mbak. Tetapi kalau dalam artian kami ini sebagai seorang praktisi hukum, kami cukup istilahnya cukup khawatir juga kalau seandainya perkembangan hukum di Indonesia ini kan semakin hari malah semakin rusak kan begitu. Maka dari itu eh, kami bukan mewakili siapa-siapa, tetapi kami hanya merasa sebagai masyarakat Indonesia yang berhak juga tahu bahwa istilahnya dengan adanya isu-isu yang beredar di media massa, di apa namanya di sosial media dan lain sebagainya ini, kami sebagai praktisi hukum tentunya kami juga tidak akan apa ya istilahnya tidak melakukan aksi yang nyata. Tapi dalam gugatan ini adalah ikhtiar kami untuk mengkelirkan permasalahan ini sebenarnya, Pak. Harapan kami Jokowi nanti dalam persidangan bisa menunjukkan ijazah aslinya, UGM pun juga bisa memberikan membawa apa namanya hal-hal administrasi yang terkait dengan
kelulusan atau kemahasiswaan dari Pak Jokowi seperti mungkin absensi atau data KKN atau mungkin apa namanya register apa namanya dan lain sebagainya lah. Intinya kan yang berkaitan dengan administrasi. Nah, itu kan nanti bisa dibawa ke persidangan untuk menunjukkan bahwa ini loh Pak Jokowi itu betul-betul lulusan UGM, jurusan teknologi kayu gitu, bukan teknologi hasil hutan, tetapi hasil teknologi hasil kayu. Bahwa beliau kan juga menyatakan dulu bahwa ini yang benar yang mana? Apakah pembimbing skripsinya ini Pak Kasmujo atau Profesor Ahmad Sumitro atau bagaimana kan begitu. Itu supaya jelas. Makanya kami ajukan di Pengadilan Negeri Surakarta ini supaya jelas terbuka nanti sidangnya kami ingin diketahui oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi clear begitu Mbak. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang negatif kepada Pak Jokowi begitu. Jadi ya beliau kan juga baik buruknya Pak Jokowi kan beliau adalah presiden yang 10 tahun memimpin negara kita, Mbak. Jadi kalau seandainya memang beliau ini ingin namanya baik dan harum dan dikenang masyarakat Indonesia ke depan, ya hal-hal kecil seperti ini kan seharusnya segera diselesaikan, gitu, Mbak. Oke, ini juga menjadi harapan besar publik ya, agar Ya, permasalahan ijazah yang menjadi tanya-tanya, menjadi pertanyaan besar dari publik ini kemudian bisa terjawab dengan gugatan yang dilayangkan oleh Pak Taufik ke Pengadilan Negeri Surakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Andika untuk penjelasan dan juga keterangan lebih lengkapnya soal gugatan ya yang dilayangkan menyoal ijazah Pak Jokowi. Semoga di lain kesempatan mungkin nanti kita bisa berdiskusi kembali. Kita juga sama-sama mengawal nantinya jalannya gugatan yang kemudian dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surakarta ini. Sekali lagi, Pak Andika, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, Pak Andika. terima kasih, Mbak. Selamat siang. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan koordinator tim hukum dari Pak Muhammad Taufik, ini pelapor ijazah Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Surakarta, Pak Andika Dian Prasetyo. Saya akan berdiskusi lain dengan beberapa narasumber dan juga diskusi-diskusi lainnya hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.